Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. 982 S Radio Hits musik terbaik. Ya, kawan S Radio ya, baik lagi sama kita berdua ya di acara talk show pagi hari ini ya. Tapi pagi hari ini Judit sama Afi gak sendirian. Nah, ini kita udah ditemanin dua orang lainnya ya. Boleh dong, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Morning. Selamat pagi, Mbak. Iya, morning. Boleh dong kenalan dulu nih, ada dari siapa aja nih? Mau Halo, dari mana nama dulu nih? saya Dr. Iki dari Prodia Malang. Dari Prodia Oke. Malang. Yang cantik, yang cantik. Oke, kalau nama saya Desi, saya bagian customer care di Prodia Malang. Oke, ini manggilnya apa nih? Mbak, Mbak aja nggak apa-apa. Tante, Cece. Mbak aja. Mbak Mbak aja Desi ya. gitu ya. Ya, kita mau bahas Oke. apa sih hari ini, Vi? Nah, katanya nih ya, kita di sini nanti bakalan bahas mengenai hati-hati gitu katanya. Hati-hati dengan hati-hati hati. dengan hati. Ya, bukan hati-hati dengan perasaan, Iya, hati dengan aduh, hati ya. aduh. Oke deh, langsung aja ya kita bahas ya. Kita masuk. Kita masuk ke talk show hari ini. Yes, kawan S Radio ya. Jadi hari ini spesial banget karena kita mau bahas seputar hati ya. Nah, ini mungkin untuk openingnya dulu nih ya, dokter sama Mbak Mbak Desi Desi. nih ya. Jadi sebenarnya seberapa penting sih hati ini untuk manusia gitu? Kenapa kita harus hati-hati sama hati kita nih? Siapa dulu? Saya. Sangat penting ya, Mbak. Salah satu fungsi penting organ vital manusia selain jantung, paru, ginjal itu yang termasuk organ penting lagi yang namanya liver, karena bahasa medisnya kan liver atau hati, karena dia fungsi dari hati itu utamanya adalah dia membuang zat-zat metabolisme, utamanya dari toksin ya, dari obat. Misalnya kita konsumsi obat itu yang fungsinya untuk membuang zat-zat racun itu yang utama dari liver. Terus kemudian dia mengubah metabolisme, nutrisi dan makanan untuk menjadi sumber energi di dalam tubuh kita, seperti itu. Terus dia juga memproduksi protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi perannya sangat penting sekali untuk tubuh kita. Job desk-nya berat ya berarti ya. Berat banyak nih ya. Banyak gitu ya. Dari Mbak Desi mungkin mau menambahkan nih. Kalau yang sekarang lagi booming mungkin mbaknya tahu ya, kalau ada kasus yang terbaru. Jadi itu varian virus yang menyerang hati. Pernah dengar nggak? Enggak Apa pernah. itu, Mbak? Dari makanan. Itu dari apa? Yang Makanan. sekarang lagi booming kan COVID, oke lah udah ada ini. Sekarang lagi booming lagi nih, tapi virus baru tapi yang langsung menyerang ke hati. Oh gitu. Iya, Oh. betul. Ya istilah orang-orang bilangnya hepatitis misterius. Misterius itu loh. Gitu, Pernah padahal- dengar? Tapi itu Padahal- dari apa? Udara. Ya, untuk sekarang sih di Amerika masih diteliti. Dia disebabkan oleh adenovirus tipe 41 seperti itu. Jadi memang disebabkan karena virus, di mana adenovirus 41 itu biasanya dia menyerang organ saluran pernapasan, terus kemudian bisa juga ginjal, terus kemudian dia juga bisa menyerang organ liver seperti itu. Tapi masih diteliti. Tapi yang awam itu sebenarnya hepatitis yang ada di Indonesia, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Itu yang paling sering diderita dan biasanya tanpa diketahui atau disadari oleh penderitanya. Apalagi yang B sama apalagi yang B ya. Kalau yang A Oke. biasanya penyakitnya mahasiswa. Kalau yang A itu. Oh, emang bedanya itu apa sih dokter dari yang A, B sama C itu tadi? Kalau yang A itu biasanya utamanya disebabkan dari oral fekal. Dalam artian oral fekal itu dari makanan yang terjangkit oleh virus tersebut. Biasanya anak mahasiswa kalau misalnya sering beli makanan di luar seperti Ya. itu. Kalau misalnya piring atau sendok atau gelasnya itu dicucinya kurang higienis, biasanya menular dari satu teman ke teman yang lain. Oh iya. Biasanya Iya. kalau ada wabah hepatitis A satu kos itu biasanya bisa juga terkena dari satu teman ke teman yang lain. Jadi itu hepatitis A, dia ditularkan lewat mulut atau lewat saluran pembuangan seperti Iya. itu. Kalau yang hepatitis B itu biasanya yang tidak bisa sembuh. Jadi penyakit virus yang tidak bisa sembuh sebenarnya itu dua, yaitu HIV dan hepatitis B. Permanen ya? Itu sudah mutlak seperti itu. Dia ada virus lain yang tidak bisa disembuhkan selain dua ini. Yang HIV sama hepatitis ini memang susah untuk disembuhkan, khususnya hepatitis B seperti itu. Hepatitis B biasanya disebabkan penularannya lewat cairan tubuh, hampir sama dengan HIV seperti itu, baik dari air liur, terus kemudian dari utamanya dari darah atau dari
alat cukur seperti itu yang habis dipakai orang satu terus kemudian dipakai bergantian dengan yang lain. Itu hepatitis B. Terus kemudian dari hepatitis B yang tidak diobati dengan baik, tidak diterapi dengan baik dengan antivirus yang tepat, dia bisa menyebabkan C seperti itu. Yang kita tahu kalau gampangannya kalau hepatitis C itu adalah yang pernah kena yaitu Pak Dahlan Iskan. Tapi beliau kan sudah sembuh sampai sekarang, beliau juga aktif dan sehat kembali. Karena kalau sudah terkena hepatitis B kemudian hepatitis C, tidak ada obat lagi selain terapi antivirus, di mana tujuannya terapi itu bukan untuk menghilangkan virusnya tetapi hanya untuk sifatnya itu supaya virusnya hanya tertidur, tidak menginfeksi tubuh manusia tersebut. Untuk solusinya ya cuman lewat cangkok hati atau sama seperti yang buku pernah diterbitkan oleh Pak Dahlan Iskan itu. Tapi cangkok hati pun tidak semudah yang seperti kita bayangkan karena harus cocok dengan tubuh antara yang mau mendonor dengan si pasiennya. Seperti itu. Iya, makanya ya, ini kenapa ya anak-anak mahasiswa nih kita perlu banget ya untuk cari tempat makan nih yang tempatnya higienis bersih. gitu ya, bersih benar-benar. Ya, kadang kan kita kalau lihat orang bersih kayak apaan sih, kayak nggak asik banget, nggak bisa diajakin makan di pinggir kayak gitu-gitu kan. Padahal ternyata ada maksud dan tujuannya juga. Atau mungkin ya bisa bawa sendok atau garpu sendiri betul, gitu Iya, ya. alat makan sendiri gitu ya. Betul, Mbak Benar-benar. Fia. Iya. Intinya gini aja Mbak, tipsnya untuk para adik-adik mahasiswa ataupun yang sering beli makanan di luar, nggak perlu sehigienis itu juga sih. Yang penting misalnya ada air panas atau air dicuci dulu sendok garpunya sebelum makan, atau sekarang kan sudah ada sediaan alkohol swab, alkohol yang seperti tisu, pakai itu aja jadi diusap pakai itu dulu, terus kemudian dibilas pakai air bersih. Kan tidak semua tempat ada sabun atau sedia, kan ribet. Iya. Jadi pakai alkohol swab terus kemudian dibilas pakai air biasa, terus kemudian baru digunakan untuk makan seperti itu. Nah, Tufi, jangan malas-malas bawa hand sanitizer. Iya ya, nggak boleh males ini berarti ya. Nah, tapi biasanya ini kan kadang kita nggak kerasa ya ada gejala apa gitu. Mungkin gejala yang sederhana yang bisa kita rasakan kalau misalnya hati kita tidak baik-baik saja tuh dari apa ya? Kalau Dokter maupun Mbak hepatitis Desi. A, gejalanya yang paling spesifik matanya kuning. Jadi terus kemudian dia mual terus kemudian dia lemes seperti itu, ada demam subfebris. Jadi demamnya itu kadang 38 setengah. Oh ya, untuk pendengar Sola Gracia juga sekedar tahu dan sekedar paham bahwa kalau orang dikatakan demam itu ketika dia diukur dengan termometer itu suhunya 38. Kalau cuma 37 setengah, 37 itu belum kategori demam seperti itu. Terus kalau hepatitis B memang tidak ada gejala yang umum, tetapi dia sudah kemudian menjadi hepatitis B yang akut atau kronis. Tetapi gejala awal biasanya kita sering lemes, terus kemudian melakukan aktivitas itu juga kadang malas-malesan, terus kemudian disertai dengan adanya mual seperti itu. Jadi gejalanya memang tidak spesifik kalau hepatitis B, tetapi ketika diperiksakan anti HBs, yaitu untuk screening awal hepatitis, dia ada hasil reaktif atau reaktif itu sama dengan positif seperti itu. Reaktif sama dengan positif tuh, Vi. Terus kalau penyakit ini tuh sebenarnya bisa kena ke anak usia berapa atau sebenarnya bisa kena semuanya gitu ya dokter? Bisa kena semuanya Mbak, bahkan dari ibu terus kemudian menularkan ke bayinya bisa. Itu kalau hepatitis B seperti itu. Sama gampangannya kan seperti contohnya Pak Dahlan Iskan kan, dia mulai kena dari usia sejak dia kecil, terus kemudian baru dia menjadi hepatitis C yang kronis waktu dia sudah usia kira-kira dewasa lah seperti itu. Makanya karena Pak Dahlan Iskan semangatnya tinggi, maka dia tidak ada jalan lain selain cangkok hati itu. Tapi kadang kan kita kalau mau nikah nih penting ya untuk satu pasangan ini, dua orang ini harus kita check up semuanya ya, kesehatan ini aman. Betul. Nah, kalau misalnya salah satu nih ternyata ada yang mengidap hepatitis ya, apalagi mungkin ibu gitu. Itu mungkin langkah yang bisa dicegah ini apa ya biar tidak menularkan ke anaknya gitu, Dok? Ya, begitu nanti screening pemeriksaan premarital test. Jadi premarital itu pemeriksaan sebelum pernikahan antara suatu pasangan ya, cowok dan cewek gitu. Ketika sudah
tahu salah satunya menderita hepatitis atau menderita penyakit yang lain, jangan kemudian terus ditinggal, tetapi harus Cari pasangan support. lain. Ya, moro tiba-tiba tahu yang satu terinfeksi hepatitis atau ada HIV seperti itu, terus kemudian diputuskan, itu juga enggak benar ya, enggak Kasih baik. terapi wes. Nah, tapi harus disupport karena kan janjinya waktu pacaran sehidup semati. Terus kemudian diperiksakan ada terdeteksi penyakit, enggak jadi sehidup semati kan enggak benar. Jadi disupport, terus kemudian segera setelah ketahuan, terapinya ke dokter spesialis penyakit dalam atau internis, diberikan obat antivirus biasanya. Obatnya itu nanti dilihat ada yang seumur hidup, ada yang nanti perkembangan virusnya bagaimana. Seperti itu supaya tidak menularkan Ke bayi ya. ke bayi Ke bayinya. seperti itu. Itu utamanya bagi yang kalau ibu seperti itu. Oh. Tapi kalau untuk mahasiswa sendiri atau orang-orang biasa begitu ya, apakah harus tiap bulan itu pemeriksaan hepatitis atau bagaimana ya dok? Enggak perlu. Kalau misalnya untuk mahasiswa atau kalau mahasiswa ya nanti menjelang pernikahan saja. Terus kalau misalnya nanti untuk orang awam biasanya pas dia usia 38 ke atas atau usia 40 ke atas seperti itu, misalnya pas lagi pemeriksaan medical check up boleh disertakan anti HBs atau HBs AG itu untuk melihat screening ada hepatitis atau enggak. Apalagi bagi utamanya mereka yang berpotensi misalnya menerima transfusi darah seperti itu, atau riwayat operasi dalam perjalanan hidupnya ada operasi seperti itu. Terus yang berpotensi untuk menjadi penyakit hepatitis. Terus bagi mereka yang mohon maaf memang sekarang tato memang steril ya, tapi kan kita second opinion, kita tidak tahu alat tato tersebut memang HIV sudah jarang yang ditularkan lewat tato. Tapi kalau hepatitis biasanya bisa aja, kemungkinannya masih bisa. Walaupun udah seperti itu. disterilkan ya. Ya, terus kemudian bagi yang punya riwayat ke barbershop atau kan kita tidak tahu, kadang kalau kita dicukur itu ada luka, terus kemudian kurang bersih, terus kemudian dipakai untuk nyukur orang lain, itu yang kita harus sebenarnya sih bukan menunggu ya dari kesadaran kita sendiri. Begitu pentingnya pemeriksaan hepatitis ini ketika kita ke laboratorium. Seperti itu. Jadi pemeriksaan apapun sebaiknya disertakan pemeriksaan hepatitis ini. Berarti itu. bebas ya, cuma disarankannya umur 38 tahun ke atas Ya gitu dewasa, kan. apalagi bagi mereka yang sudah aktif dalam aktivitas seksual seperti itu, karena kan kita kalau yang kita takutkan itu hepatitis B. Seperti itu, karena menularnya lewat semua cairan tubuh seperti itu. Tuh guys ya, Aduh, makanya jangan seks bebas sebelum nikah ya. Iya, iya. Nggak Aduh. HIV aja, tapi hepatitis juga bisa, nggak ada obatnya ternyata. serem sama-sama serem gitu ya Iya, ternyata ya. ini nambahin seks banyak ya kita ya. Bener-bener. Nah, mungkin dokter sama Mbak Desi nih ya, mungkin kalau misalnya kita nih ya anak mahasiswa, kita baru tahu kita kena hepatitis ya. Ketika gejalanya baru kita rasakan nih. Hal pertama yang harus kita lakukan ini apa sih yang urgent duluan nih? Yang urgent, yang pertama selama misalnya belum ada waktu untuk konsultasi ke spesialis penyakit dalam, itu yang pertama yaitu istirahat yang cukup, terus kemudian menjaga pola makan, terus pola tidur, karena kalau kita terlalu diforsir bekerja pun, karena hepatitis ini tidak bisa terlalu capek untuk kondisi tubuh kita seperti itu. Terus yang bisa mendukung lagi yaitu konsumsi vitamin untuk liver. Seperti itu, dimana vitamin itu dikonsumsi setiap hari, seharinya 1 kali harus rutin. Seperti itu. Kalau mau tradisional ya minum temulawak itu ya boleh. Temulawak ya. Nah, seperti itu. Vitaminnya apa? Vitamin C. sama Vitamin yang E. biasanya kayak golongannya kurkuma itu bagus untuk fungsi liver. Selain menambah nafsu makan, kurkuma itu bagus untuk memperbaiki fungsi liver kita. Seperti itu. Boleh. Kenapa Vi? Ini kalau sebelum kita kena gitu ya, kena hepatitis, ada nggak sih dokter atau Mbak Desi, kita harus mengonsumsi apa gitu, biar kita nggak bakal kena hepatitis ini gitu. Mik kamu di bawah ya. Agak susah ini emang ya. Iya. Nah itu Mbak, beli vitamin. Vitamin Kurkuma gitu itu murah kok, sehari 1 kali dan aman. Dikonsumsi selamanya juga aman. Selamanya Gitu. aman. Selamanya aman. Kalau madu bisa nggak? Madu bukan utamanya untuk fungsi liver seperti itu. Madu kan utamanya untuk daya tahan tubuh. Gitu. Nah, atau temulawak kalau mau tradisional, kalau suka ya temulawak enggak apa-apa. Kalau nggak suka Gitu. agak
bingung gitu ya. Nah, ini mungkin apa nih tips ya untuk dan pesan mungkin ya untuk kawan S Radio semuanya nih, mungkin dari siapa dulu nih? Mbak Ladies Desi, first. Mbak Desi. Oke. Nah, tadi Mbak Desi Ladies diem first aja. dulu ya. Ketawa tok sambil memandang saya. Nggak enak ini. Kalau tips dan trik sih tetap pertama tetap rajin dalam arti kutip rajin berolahraga. Karena untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Terus jangan lupa menjaga kebersihan. Kebersihan tuh nggak hanya dari luar aja ya, tapi juga dari dalam diri kita gitu. Terus sama rajin check up gitu. Rajin check up. Jadi jangan sampai nunggu sakit dulu ya dokter ya, baru di check up kan. Itu udah terlambat sebenarnya. Idealnya berapa kali sekali nih untuk kita check up? Yang dimaksud, jadi menimpali Mbak Desi, yang dimaksud dengan rajin check up itu bukan artinya setiap bulan sekali kita harus check up, enggak. Bagi yang usianya di bawah 38 tahun, check up setahun sekali aja cukup. Betul. Seperti mbak-mbaknya ini setahun sekali cukup. Bagi yang mereka usianya di atas 38 tahun, 1 tahun 2 kali, jadi 6 bulan sekali. Kalau sebulan Seperti sekali itu. agak buang-buang duit buang-buang ya. duit. Oh iya. Kecuali kalau misalnya ada gejala ya, kan Iya. ada gejala serius barulah kita rutin check up yang misalnya sebulan mungkin dua kali tuh memang yang benar-benar udah sakit sih. Tapi kalau misalnya untuk yang check up aja sih cukup setahun sekali. Gitu. Pokoknya jangan nunggu sampai sakit dulu lah dok ya gitu loh. Jangan tunggu sampai sakit dulu baru diperiksakan gitu loh. Lebih baik mencegah ya. Daripada mengobati gitu ya. Karena kan Terus- costnya juga lebih mahal kan dok kalau misalnya periksanya nanti nunggu sakit dulu gitu loh. Terus juga ini Mbak, kalau masalah penyakit liver atau penyakit hati selain hepatitis juga karena kan sekarang banyak kafe, terus banyak ya tempat-tempat nongkrong asik, terus kemudian minuman alkohol juga bebas ya. Kita boleh lah beberapa kali untuk konsumsi alkohol, tapi bukan artinya dalam hitungan hampir setiap hari ya untuk konsumsi alkohol, karena penyakit yang bisa ditimbulkan nanti ketika kita usia sekitar 38 tahun ke atas. Kenapa kok saya katakan 38 tahun? Karena tolok ukur dari peralihan masa muda ke yang sudah menjelang tua itu kan sekitar Nilai emas 38-40. Umur emas ya maksudnya. Nah, itu potensi terjadinya banyak penyakit itu sekitar usia 40 tahun. Itu bisa terjadi yang namanya sirosis hepatis. Jadi livernya itu mengecil, terus kemudian perutnya aja yang membesar seperti itu. Jadi hatinya mengecil seperti itu, terus mengeras. Terus kemudian bisa terjadi yang utama itu muntah darah, terus pasiennya lemes, kuning juga, terus kemudian berakibat fatal pada kematian. Akibatnya itu utamanya dari konsumsi alkohol yang berlebihan, terus yang kedua dari jamu-jamuan yang tidak tahu komposisi pastinya apa. Kalau bagi yang wanita biasanya kena sirosis itu bagi mereka yang pengetahuannya kurang, terus domisilinya tinggalnya di desa seperti itu, terus mereka konsumsi jamu yang tidak tahu komposisi pastinya apa, semua diaduk terus kemudian diminum dalam kurun waktu bertahun-tahun. Iya, apalagi tuh biasanya yang mau menstruasi ya. Itu kan Iya, biasanya jamu betul. kayak gitu-gitu. Nah, ini ya makanya ya Kawan Radio ya. Sekarang tiap hari pasti minumnya alkohol. Nongkrong udah apa aja tuh pesennya, bir bintang, Jack Daniels, apa aja gitu kan. Pokoknya Ternyata efeknya jangka panjang. Kalau alkohol yang buat semprot-semprot itu masih bahaya lagi ya. Mungkin mau kamu mau coba nggak abis ini? Nanti aku langsung mati dok. Nanti aku langsung call 911 nih. Oh ya dok, ini terakhir mungkin aku mau tanya nih, adakah vaksin untuk hepatitis ini gitu? Wah, sangat ada. Ada. Di Prodia Juga juga ada loh. ready. Terus nanti prosedurnya kita dilakukan ambil darah dulu. Tujuannya untuk melihat ada enggak virus hepatitis di tubuh kita, sama sudah membentuk antibodi enggak. Namanya anti HBS dan HBsAg. Kalau HBsAg itu untuk melihat kita positif enggaknya hepatitis. Kalau anti HBs itu kita dulu waktu kecil kan sudah pernah program pemerintah imunisasi itu kan sudah pasti di imunisasi ada hepatitis. Nah, dilihat dewasa ini kandungan imunisasi itu sudah hilang atau enggak. Kalau masih di atas 100 nilainya berarti cukup 1 kali untuk booster. Kalau di bawah 100 kita perlu 3 kali vaksin hepatitis. Di mana jaraknya itu untuk sekarang 1 bulan ke depan sama 6 bulan ke depan. Oh. Itu ada hitungannya gitu. Nah, itu mungkin untuk kos harganya berapa Nah, nih? ini, Biar silakan. bisa disiapkan ya sama Iya, kawan bener Radio ya. nih, jaga-jaga.
Kalau untuk pemeriksaannya untuk anti HBS itu sekitar 250. Tapi jangan khawatir, itu banyak diskon. Wow, ini yang menarik ya, ada diskon Banyak ini. banget diskon. Nanti tinggal scroll aja, download aplikasinya Prodia di App Store atau Play Store, itu Prodia Mobile. Kita ada diskon setiap tanggal 1 dan tanggal 25. Itu diskonnya 15%. Oh, lumayan Lumayan ya. ya. Terus ada program promo namanya Healthy Payday. Jadi pas promo gajian intinya itu. Oke. Itu setiap bulan loh itu, 1 dan 25 setiap bulan. 1 dan 25 ya. Kalau ada studio ya dicatat. Dicatat ya. Ya, atau langsung aja datang ke Prodia Malang di jalan Bisa. mana? Jalan Jakarta. nomor 60. Nomor 60 tuh kalau Ini ada kan studio. mau tanggal 1 ya, berarti Iya. udah siap-siap nih sekarang kumpulin Siap-siap, guys. duitnya Dikit gitu lagi ya. gitu kan. Demi kesehatan sampai Betul. akhir ya, karena paling mahal nih kesehatan. Nah, last nih sebelum kita close nih ya. Ya. Ada nggak sih mungkin pantangan nih ya untuk orang-orang yang sudah mengidap hepatitis nih? Kalau pantangan enggak ada, justru semua makanan boleh dimakan asal sehat, asal bergizi seperti itu, karena kan dan juga enggak berlemak ya, mengurangi makanan-makanan yang berlemak, karena kalau sudah hepatitis terus kemudian ada yang namanya fatty liver, itu juga nanti membahayakan fungsi livernya atau fungsi hatinya. Jadi fatty liver itu di hati atau di livernya itu dilapisi oleh kandungan lemak akibat kadar kolesterol yang tinggi. Jadi jangan sampai kalau sudah hepatitis terus ada lagi fatty liver, kasihan fungsi livernya seperti itu. Jadi mengurangi makanan yang berlemak tinggi. Terus kemudian menambahkan kalau untuk vaksin di Prodia itu sekalinya vaksin 250, tapi kalau 3 kali itu sepertinya ada diskon. Jadi untuk pembayaran biasanya langsung pembayaran 3 kali atau mau satu-satu seperti itu. Oh, Oke. bisa dirapel, bisa langsung. Gitu. Bisa. Ya, don't worry, be happy ya. Kalau di studio ya, langsung aja ke Prodia di Jalan Jakarta nomor berapa tadi? Nomor 60. Nomor 60. Kalau teleponnya di 0341 566 444. Nah, cus langsung tuh. Langsung ya. Satut buat ya. Biar sehat ya. Kalau Dr. Ricky standby jam berapa, Dok? Setiap hari jam 8 sampai jam 1 siang. Iya, yang mau Gitu. ketemu artisnya Prodia Iya, ya. bagus banget ya ini ya, dari tadi tuh Dokter Ricky nyanyi terus. Nyanyi ya. terus ya. Kalau barangkali di kampus kalian ada yang butuh penyanyi, bisa loh. Oh, dapatnya plus-plus ya, dapat Plus-plus ya. pembicara, dapat Konsentrasi, penyanyi. Gitu. Terus di Prodia untuk konsultasi dokter tidak dipungut biaya. Jadi Oh, gratis. nah gitu. tuh kawannya radio. Jadi mau tanya-tanya dulu nggak apa-apa ya. Ya, enggak harus Ya. langsung meriksa, terus pemeriksaannya pun tujuannya untuk kita konsultasi dengan dokter itu supaya tidak semua diperiksakan. Jadi apa yang diperlukan itu saja yang nanti diperiksakan sesuai dengan keluhan seperti itu. Jadi supaya harganya tidak membengkak. Tidak membengkak. Ini bukanya dari jam berapa? Kalau Prodia mulai setengah 7 pagi sampai jam 8 malam. Nah, mungkin yang sibuk ya, tanggal merah juga buka nih, bisa langsung aja ke Prodia Bisa. melayani sepenuh hati. Kalau misalnya lagi mager tuh mau diambil dari ke rumah bisa banget. Oh, bisa Home berarti service. ya. Bisa. Kita Boleh. ada layanan namanya home service. Home service. Iya. Oke deh Mbak Desi sama Dokter Dr. Ricky, Ricky. ini nggak kerasa ya udah hampir 1 jam ngobrol nih. Mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit nih sebelum kita close. Oke, tetap jaga kebersihan. Jadi bukan artinya kita bersih itu cuma hanya karena virus corona saja. Banyak sekali virus yang perlu kita ketahui selain virus corona, tapi tidak diupload oleh pemerintah atau masyarakat atau ya pemerintah ya. Jadi perlu kalayak masyarakat tahu banyak virus yang harus kita waspadai, utamanya yaitu HIV dan hepatitis. Jangan sampai terkena hepatitis B. Kalau A sih enggak apa-apa terkena, bisa sembuh kalau A. Kalau Jangan B, sampai lah dokter tapi. kalau B sama HIV itu memang seumur hidup dan tidak bisa disembuhkan seperti itu. Cuman sayang tidak pernah diupload untuk dua virus ini, sehingga masyarakat hanya ditakutkan corona dan corona saja. Padahal masih banyak yang harus kita takuti virus, apalagi yang tidak bisa sembuh dua ini, HIV dan hepatitis B. HIV Seperti dan itu. hepatitis B. Jangan lupa hidup sehat ya Iya, kalau benar, radio ya. benar. Betul. Thank you banget ya, Iya, Dokter sama-sama. Ricky, Mbak Desi. Mbak Ini Fia. nambah insight banget untuk kita. Mbak Afi nih. Oh iya, Mbak Afi. Ya, kawan S Radio nih gak kerasa udah mau jam 10 ya. It means it's time for us to say goodbye ya. Terima kasih untuk kawan S Radio, untuk Anda semua yang sudah mendengarkan dimanapun ya. Untuk kamu yang menjalani aktivitas ya,
yang lagi di jalan jangan lupa hati-hati di jalan dan juga have a great day ahead. Kamu ngomong sesuatu, Afi? Ini mungkin ya buat Anda sekalian yang lagi bingung gitu ya mau ngapain gitu, mending dengerin kita terus aja gitu ya, karena kita selalu ada nih buat Anda sekalian. Iya, dari hari Senin sampai hari Sabtu setiap jam 7 sampai jam 10 pagi hanya di The Morning Show. Talk show hari ini.